nggak lupa itu. Dan kembali kepada masalah kemelekatan ini, ketika kita akan mulai ke Jatimulak asal atau meninggal dunia, ini harus selesai dulu. Biarkan ini terulang. Dan itu yang tersulit. Nah, itu ada caranya, ada cara. Itu nanti setelah kita makan siang kita akan coba itu ya, yaitu melepaskan itu semua. Bagaimana ibu bapak bisa mencapai naik ke tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, pencapaian spiritualitas, jika masih ada yang seperti itu. Nah, kita selesaikan. Nah, sampai sini dulu ada yang bertanya kan? Mudah-mudahan saya nggak seperti dosennya. Malu saya. Silakan. Proses untuk dari meditasi kita sampai ke menepuh, prosesnya sama aja atau bagaimana? Ada sedikit sama, tapi banyak bedanya. Menekung itu sampai ke tingkat aku adalah dia adalah itu kalau meditasi kita fokus. Nah, nanti yang di awal kita akan coba meditasi. Setelah itu kita coba kita harus bisa merasakan. Kalau saya yang disebut ini, maaf saya berdiri ya. Saya terutama menyebut ini sebagai hiyang. Iya, inilah hiyang yang kita selalu terjebak oleh benda-benda, objek-objek. Ini hiyang. Ini nggak tahu kapan adanya dan tidak tahu juga kapan tidak adanya. Inilah beliau bagi kami. Tentu selalu ada yang yang menciptakan ini siapa? Itu bukan bagian saya, bukan bagian kita. Ini yang disebut ada, tapi tidak ada. Pernah mungkin membaca tentang cahaya di atas cahaya lebih dan seterusnya, dan aku lebih dekat dengan berat lehermu dan seterusnya gitu. Aku tidak dilahirkan ini, aku tidak diperanakan ini. Bagi kami kalau merujuk terhadap ayat-ayat itu, bagi saya ya, yang ya tiap negara punya sebutan. Ketika orang mengatakan enggak yang protes tuh. Tapi ketika saya mengatakan hiyang, semua protes. Apa itu hiyang? Lah, orang-orang sepuh-sepuh kita itu menggunakan istilah sembahyang, mempersembahkan diri kepada hiyang, bukan menyembah agama itu. Bukan mempersembahkan diri kepada hiyang, karena aku adalah dia adalah. Kalau tidak ada ini, ya, tidak ada beliau, kita mau ada di mana? Jangankan kita terlalu kecil, galaksi saja mau disimpan di mana? Begitu. Tapi itu jangan dulu dibahas. Nanti begini, ini yang terkoneksi, ya inilah yang mewadahi. Yang saya mengatakannya wadah itu rada kurang ajar juga ya kepada beliau. Tapi ya inilah keterbatasan sebagai manusia. Jangan lupa kita manusia. Jangan melebih-lebihi dari itu. Bahwa saya punya keterbatasan, beliau juga mengerti. Kalau kita melampaui itu, jangan-jangan kita masuk ke dalam delusi atau kegilaan. Kembali, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Soal memaafkan, dapat dipahami. Jadi, ketika kita memaafkan diri kita sendiri, pertama itu terkait nyaman sekali, ringan sekali, nggak ada apa-apa, nyaman sekali, luar biasa. Demikian juga ketika kita memaafkan orang lain, terasa sekali nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa-apa, sangat enak, sangat nyaman. Ini yang disebut sebagai kebahagiaan. Inilah mereka yang berpulang dengan sangat enak.
Nah, kita kan tidak tahu berapa banyak fakultas di fakultas trauma kita merekam data-data yang seperti ini. Dendam itu bukan satu. Dendam ke si A, ke si B, ke si C, mungkin ada 6.000 orang itu kita dendami semua. Selesaikan itu. Lalu kesedihan, sedih itu banyak. Ada sedih karena dicubit, sedih karena banyak sekali. Selesaikan itu. Tapi kayaknya ya, saya juga tidak tahu. Kayaknya ini kesedihan itu ada dalam satu file kok. Filenya sama gitu, ada slot, ada lacinya gitu, ada lemarinya. Khusus lemari kesedihan, numpuk di situ. Nah, kebiasaan kita itu kerjanya ngebukain lemari kesedihan itu buka tutup, buka tutup. Padahal banyak sekali yang lain. Ini juga berkaitan dengan kemelekatan. Kemelekatan adalah persoalan rasa. Inilah yang paling penting. Bagaimana rasa ini harus diuraikan. Menuju kemana? Menuju kepada kebahagiaan, kan disebutnya ya, kebahagiaan. Ini adalah kemerdekaan. Jadilah manusia merdeka. Manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Yang berdaulat atas dirinya sendiri itu apa? Yang kalau kita, leluhur kita mengajarkan manunggaling kaula Gusti. Kemanunggalan itu sudah tidak bisa terpisahkan. Tapi kita tahu diri mana yang menjadi kaula dan mana yang menjadi Gusti. Yang menjadi kaula adalah tubuh kita, yang menjadi Gusti adalah. Jadi kadang-kadang tubuh kita ini saking berkuasanya sampai Gustinya ini kalah. Gustinya kalah atau sebaliknya. Ketika Gusti punya keinginan yang sangat besar, itu tidak seimbang dengan tubuhnya. Artinya begini juga, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, tempatkan Gusti ini lebih tinggi dari si kaula. Jadikan Gusti kita ini sosok yang berwibawa, sangat berwibawa dan tidak mampu ditolak oleh si kaula. Tadi ngobrol dengan warga untuk datang ke sini. Pada saat Gustinya memerintah, ayo kamu pergi ke sana, atau saya, ayo kamu pergi ke sana. Ini tuh males sekali sih. Si kakinya bilang, atulah itu capek, mata juga, mata saya tuh masih nggak asik gitu, masih ciboy, masih pengen tidur, itu seperti itu. Cuman bukan kebetulan, karena saya tidak percaya kebetulan. Saya menyimpan Gusti saya lebih terhormat, lebih berwibawa dari tubuh saya. Maka diperintahkanlah tubuh saya untuk bergerak. Kita bergerak pada saat itu. Kira-kira seperti itu gambaran utamanya, gambaran umumnya. Kemudian ada satu hal yang sangat penting, bahwa ini semua tidak mungkin terjadi tanpa penguasa kita, tanpa yang menguasai diri kita, yaitu yang membuat kita hidup, nafas. Maka terkait erat ketika meditasi dengan nafas, menekung dengan nafas. Kita mencoba untuk menyelesaikan diri kita sendiri agar tingkat spiritualitas kita, tingkat jiwa kita dapat mengalami proses pendewasaan, naik terus. Lebih hebat manusia derajatnya kedewaan daripada dewa dan memiliki derajat kemanusiaan. Kalau saya percaya dewa, soalnya biarin lah, dewa apa juga, dewa pongguan. Ya sebutannya apa saja mereka nggak marah. Kita bikin lebih rileks, asik. Yang lebih enak lagi kalau ada tanya jawab, supaya saya nggak kayak di kampus, udah bosan di kampus. Ayo silakan Ibu Bapak kalau mau bertanya. Ada yang mau ini? Masih ingat ya mengenai 3
kehebatan manusia, critical thinking, analytical thinking, dan logical thinking. Ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Tapi pada saat untuk memasuki diri sendiri, lupakan. Gampang, ya gampang susah. Itu biasanya harus dilatih. Harus terlatih. Semakin terlatih, kita akan semakin tajam. Tidak, karena kita bukan barang pabrikan. Semua orang punya rasa ketertarikan yang berbeda-beda. Dan hasilnya pun akan berbeda-beda. Jangan menganggap bahwa kok saya begini, kok saya... Ya iyalah, kita kan beda. Iya, kalau produk pabrikan hasilnya biasanya sama. Enggak, kita punya pengalaman hidup yang berbeda. Kecerdasan yang tubuh itu akan sama, tapi kecerdasan proses pendewasaan jiwa itu juga berbeda dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah mencari kesamaan. Hati tidak pernah berpikir. Hati itu tidak pernah berpikir, juga tidak pernah berbicara. Hati itu merasa tugasnya. Nanti terkirim ke otak. Otak menerjemahkan. Setelah otak menerjemahkan, lalu dia memerintahkan. Itu bukan satu arah, itu dua arah. Jadi ketika misalnya Mbak dari luar mencaci maki saya, masuk ke telinga saya, masuk ke otak saya, lalu dia turun. Jadilah saya sebel sama Mbak. Nah, sebel kan bukan di sini. Saya tidak suka, dan itu adanya di hati. Nah, sebaliknya juga dari hati naik ke ini, kemudian baru menjadi sebuah perilaku atau ucapan. Nah, ada satu hal yang perlu ibu bapak ketahui, bahwa tubuh manusia jauh lebih cerdas dari otak. Jauh lebih cerdas dari otak kita. Otak itu kerjanya bingung kok, dan kerjanya mikir enggak, ya, enggak, ya, enggak, ya. Benar enggak sih ini? Itu otak. Tapi kalau badan luar biasa cerdas. Hanya kecepatan dari sistem sinaps, synaptic system itu, atau sistem neurotransmitter juga terkait dengan neurotransmitter. Contohnya begini, pada saat kita dicubit, jadi yang kena duluan ini. Ini dalam waktu 0,0 sekian detik, dalam waktu 5.000 km per detik, dia terkirim ke otak bahwa itu sakit loh. Gitu. Tapi yang sakit sebetulnya bukan otaknya, tetap aja tangannya, hanya otak menerjemahkan bahwa itu sakit. Contoh sekarang, saat kita bertemu begini, otak kita kan kebingungan. Tapi badan saya kan mengenali ibu bapak semua. Badan saya kenal sekali. Yang kebingungan otak saya. Ini siapa ya? Kayaknya dulunya pernah ketemu atau kayaknya nggak ketemu. Mustahil, padahal nggak pernah ketemu. Kita pernah ketemu, Pak. Karena kita membawa rekaman data pada kehidupan kita di masa lalu. Entah kapan. Data dinosaurus itu masih ada di badan saya. Ibu bapak juga sama, hanya zaman sudah berbeda. Data yang aktif kebanyakan data yang dibawa pada tahun-tahun tertentu karena situasi dari sistem kerja semesta ini, terutama di ruang kebumian. Jadi pasti tidak akan salah. Kalau ada kebetulan, berarti Allah sering bikin proyek yang error. Iya, kok kebetulan nggak ada. Oh, tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan. Satu contoh, kalau memang saya tidak di data saya memang tidak ada hari ini untuk bertemu dengan ibu bapak di jalan tadi, bisa saja terjadi sesuatu. Ya, bapak juga sama. Apabila tidak ada datanya untuk bertemu kita hari ini, pasti terjadi sesuatu. Entah itu berita yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus pergi ke tempat lain, dan seterusnya. Seperti itu. Tidak ada kebetulan. Jadi begitu Mbak untuk membedakannya ya. Jadi pasti awalnya dari rasa dulu. Mungkin saya untungnya tidak ada anak-anak. Kenapa kita bisa mengatakan jatuh cinta?
Sebetulnya cinta itu tidak pernah jatuh. Kalau jatuh pasti hancur. Cinta itu tumbuh. Ya, cinta itu tumbuh. Jadi kalau ada yang bilang saya jatuh cinta sama kamu, bobok gue kalinya, hancur loh. Enggak, tumbuh cinta itu. Karena ada jatuh cinta itu ujungnya broken heart ya. Orang jatuh. Tumbuh, cinta itu tumbuh. Karena cinta itu perlu dipupuk. Ya, tumbuh berkembang. Saat seperti itu, pertama sebetulnya bukan otak. Jadi pada saat kita menyukai seseorang, sinyal diterima dulu oleh mata kita. Seolah-olah begitu ya, padahal bukan. Tubuh kita kenal duluan. Kok nyaman ya duduk dengan dia? Kita dengan duduk dengan saya gatal. Kalau dengan ini kok nyaman ya duduk dengan dia? Bingung, otak kebingungan. Otak kebingungan. Ada lagi orang yang dengan rayuan gila-gila tetap aja nggak berubah, kita gele gitu. Karena tubuhnya memang menolak. Tubuhnya menolak. Jadi otak kita itu selalu kebingungan. Hanya karena kecepatannya luar biasa, yaitu saya bilang sistem neurotransmitter itu dengan sistem sinaps itu bekerja 5.000 km per detik. Itu sebabnya kita tidak merasa aneh gitu. Kayaknya terjadi begitu saja dan terlalu cepat. Padahal ada jarak, ada waktu. Pertama yang disebut naluri itu yang disebut kecerdasan tubuh tadi. Jadi bukan otak, bukan. Tubuh kita sudah tahu, sinyalnya sudah kita terima duluan. Iya, karena diterima oleh badan, lalu badan kita kan mengolah kimianya berubah, mengirim sinyal ke otak, lalu otak menerjemahkan. Kata otak jangan, karena kimia tubuh kita berubahnya nggak enak. Lalu otaknya bilang jangan, tapi begitu kimia tubuh kita enak, otak kita bilang ayo kerjakan. Nah, ada yang menghalangi, yaitu trauma. Ketika ada trauma, mulai bingung, iya apa enggak ya? Begitu kejadian, pan cek urang ge. Bahasa Indonesianya kan kata aku juga. Itu saya pernah saya kasih contoh kemarin yang nyimpan gelas. Kita menyimpan gelas, kita tuh udah tahu ini pasti jatuh. Taunya beneran jatuh. Padahal kita sudah tahu. Nah itu tubuh kita sudah tahu melewati waktu. Hanya selama ini tubuh kita tidak terlatih. Penghalang lainnya, satu, karena kita sering berbohong pada diri kita sendiri. Bahasa Indonesia menolak tuh deny. Ya, itu satu. Kedua, kita tidak jujur. Jadi ayo lebih jujur lagi. Enak, tidak enak, suka, tidak suka, lakukan atau katakan. Jangan disimpan. Begitu disimpan, ini yang terjadi. Nah ini yang memblok semua. Jadi ketika seharusnya kimia tubuh kita bekerja bagus, ini masih ada yang mengganjal, dan ini racun sangat mematikan. Dia mulai mencoba memaafkan diri kita sendiri, dan ini semua harus kita ulang. Karena itu caranya supaya diri kita lebih sensi, lebih mengenal diri. Oh ya udah enggak ya jangan. Jujur dan terima apa adanya. Jujur sesederhana mungkin. Jangan dikasih bunga-bunga yang baik. Jujur kan. Misalnya kita suka terhadap satu makanan. Maaf, nanti kita makan nih. Padahal nggak enak. Gitu. Karena menjaga rasa. Ini enak, enak, itu nggak boleh. Tapi ini kan nilai-nilai normatif ya, sedangkan kita bicara nilai natural. Nature-nya begitu harusnya. Tapi kita
terhalangi oleh nilai-nilai normatif atau nilai-nilai yang dibangun dan disepakati oleh manusia, nilai manusia. Padahal satu contoh, lapar, makan, haus, minum. Nah biasanya kan kita nggak begitu. Ini diminum dulu enggak? Silakan mau enggak? Udah. Padahal terawak. Karena normatif, ya bahwa kayaknya nggak sopan nih. Bukan berarti jelek ya, sopan santun bukan berarti jelek. Artinya berapa banyak yang tersisa di dalam diri kita nilai manusia yang seutuhnya. Jangan-jangan hanya tinggal 2% atau tinggal 10%, 90% adalah nilai-nilai buatan manusia yang selalu berubah dari zaman ke zaman, waktu ke waktu. Jangan-jangan begitu. Ini ambil contoh. Dulu di negeri kita itu perempuan itu nggak hanya pakai ini segini, ya payudaranya kemana-mana nggak ada masalah. Tapi sekarang kan tidak. Nah, nilainya juga berubah. Di Irian perempuan yang seperti itu, laki-lakinya ya pakai koteka, ya biasa saja, enggak jadi wow, itu enggak biasa, kayak kalem gitu. Karena ruang kebudayaannya begitu dan itu menjadi nilai naturalnya seperti itu. Ketika mulai dirubah, terjadi perubahan, lalu kita mulai saling cap, saling merasa saya benar, itu salah. Oh banyaklah nilai-nilai terbentuk. Mungkin bersifat manusia semakin ditutupi semakin penasaran. Boleh jadi. Karena pengalaman saya di kolam renang begitu. Karena saya lihat perempuan masih pakai anduk, wow. Begitu dia buka, dia pakai baju berenang, terus dia berenang tadi biasa aja, itu nggak ada apa-apa, nggak jadi aneh gitu di sini. Enggak, saya bukan orang baik-baik. Jadi saya belajar dari keburukan saya, kejelekan saya, kelemahan saya. Saya belajar dari situ. Jadi jangan mengira bahwa saya bisa bicara seperti ini karena saya baca buku atau apa. Saya membaca data yang ada di dalam diri saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Kalau hanya untuk membaca buku, saya bisa merekomendasikan buku-buku apa saja yang bagus. Artinya kita tidak perlu berkumpul di sini, kita tinggal beli ke Gramedia aja lah. Apa nanya? Silahkan. Untuk membedakan rasa dengan rasa-rasanya, terus membedakan pikir dengan pikiran sejati. Cuma itu. Mana ada pikiran sejati? Itu loh yang tadi saya maksud. Perubahan kimia tubuh kita itu kan yang tidak bisa berbohong. Sama sekali dia tidak bisa berbohong karena kecerdasan tubuh kita itu sangat cerdas, luar biasa sekali. Mau dibuktikan gampang, tinggal lihat saja kuku. Dia bisa tumbuh dengan begitu bagus, gitu ya. Nggak ujung-ujung hari ini dipotong, besok pagi ulur, dia 4 meter gitu. Kan tidak begitu. Sangat cerdas, luar biasa sekali. Tubuh kita mampu merasakan panas, merasakan dingin, dan lain sebagainya. Nah, dari kecerdasan tubuh inilah yang disebut dengan rasa. Ketika diterjemahkan ke otak, itu yang disebut perasaan. Begitu. Nah, perasaan ini suka ngawur. Kadang-kadang dilebih-lebihin sama dia, biasalah kelakuan otak kan heboh. Ditambah-tambah, dimulai menghujat, ini sih gara-gara ini, mulai cari masalah dia. Padahal awalnya cuma panas, lalu dia merubah kimia tubuh kita dan merasa kepanasan, udah selesai begitu. Nah, ketika dia naik ke otak kita, mulai naik sebetulnya perasaan. Kalau ingin kita mengetahuinya, coba kembalikan ke yang awal. Oh iya ya, kimia tubuh saya berubah. Termasuk orang berbohong. Ada seseorang berbohong. Sebetulnya kimia tubuh kita udah tahu. Sudah tahu ini bohong. Tapi karena otak kita mulai bekerja, mulai dia membuat penipuan. Enggak bohong, masa orang pakaiannya seperti Pak Nur begitu bisa bohong gitu. Otak itu kelakuan.
tapi tubuh tidak akan pernah bisa bohong. Jadi biasakan jujur, tidak deny atau menolak, blocking ya, itu mengabaikan, blocking, menutup diri, menutup kebenaran atau misalnya tidak menerima apa adanya, dan biasakan untuk berpikir sederhana. Begitu, karena sudah jam 1, kiranya rupanya sudah mulai kelaparan.